Nabi SAW menyebutkan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai diriku melebihi kecintaannya daripada segala-galanya, bahkan melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara hak Nabi SAW, dan itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Nabi. Dan di antara bentuk kita mencintai Nabi adalah memperbanyak mengucapkan salam dan sholawat kepada Nabi SAW. Dan itu adalah bagian segelintir mencintai Nabi SAW. Karena ucapan salam dan sholawat ini adalah bentuk kita mencintai Nabi SAW dengan lisan. Dan tadi kita sebutkan kita mencintai Nabi dengan hati, dengan lisan, dengan amalan, dengan perbuatan. Dan salah satu bentuk mencintai Nabi dengan lisan adalah dengan senantiasa mengucapkan salam dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Makanya mereka yang tidak mau mengucapkan salam dan sholawat ikhwatul Islam akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Nabi SAW pernah berada di Masjid Nabawi, kemudian ingin naik ke atas mimbarnya. Dan kita tahu mimbar Nabi adalah mimbar di dunia dan mimbar di akhirat. Mimbar Nabi yang ada di dunia, itu pula lah mimbar Nabi yang ada di akhirat, akan selalu bersama Nabi untuk selama-lamanya. Mimbar Nabi itu tidak ada lagi sekarang, sudah terbakar, tapi nanti akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mimbar Rasulullah SAW. Dan mimbar Nabi ini ada 3 anak tangganya. Ketika Nabi SAW naik ke atas tangga yang pertama, Nabi mengatakan amin. Tangga yang kedua, Nabi mengatakan amin. Tangga yang ketiga, Nabi kembali mengatakan amin. Sehingga para sahabat yang mendengarkan Nabi mengucapkan kalimat amin. Dan kalimat amin itu artinya Allahumma stajib. Kalimat amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah, ijabalah kalimat kami ini, atau doa kami ini, atau permintaan kami ini. Kemudian ikhwatul Islam, para sahabat mereka merasa heran, ya Rasulullah, kami mendengarmu mengucapkan kalimat amin, kemudian kamu ucapkan lagi kalimat amin, kemudian kamu kembali mengucapkan kalimat amin. Maka Nabi SAW menyebutkan, atani Jibril, Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril mengatakan, merugi, raghima anfu, merugi seseorang. Siapa yang merugi? Ada 3 sifatnya. Yang pertama, mereka yang mendapatkan orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tapi tidak menyebabkan mereka bisa masuk ke dalam surga. Artinya mereka lalai dari mengurus orang tuanya, terkhusus dikala mereka sudah tua. Mengurus orang tua dikala mereka masih bisa berdiri sendiri, dikala masih bisa berjalan, bisa makan, itu semua orang bisa melakukannya. Tapi yang membuat orang bisa masuk ke dalam surga ketika orang tuanya membutuhkan dirinya. Kemudian Nabi mengatakan amin, artinya celaka orang yang tidak mengurus orang tuanya, terutama dikala mereka sudah tua. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan celaka seseorang yang mendapatkan Ramadan, maka dia keluar dari Ramadan namun tidak diampunkan dosanya. Artinya Ramadan itu semestinya harus menghilangkan semua dosa yang ada pada diri manusia, itu semestinya. Tapi apabila ada orang yang tidak hilang dosanya, berarti banyak yang dia lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka aku juga mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, celaka seorang laki-laki. Dikhususkan di sini laki-laki, bukan berarti hanya laki-laki saja, masuk perempuan juga di dalamnya. Celaka salah seorang di antara kalian yang apabila mendengarkan nama Nabi SAW, tapi mereka tidak mau mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW, dan Nabi mengatakan amin. Artinya celaka seorang hamba yang tidak mau mengucapkan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka pantas ikhwatul Islam, di antara ancaman hukuman yang paling berat dirasakan bagi mereka yang bermalas-malasan mengucapkan salam dan selawat adalah hadis Nabi SAW, man nasiya salata alayya, barang siapa yang lupa berselawat kepada Nabi. Dan lupa itu berarti cinta mereka masih dipertanyakan. Karena orang yang kita cintai tidak mungkin kita lupakan. Dan kita selalu memberikan analogi, kita berada di Madinah hanya 3 hari atau 4 hari, tapi setiap hari kita menelpon anak dan keluarga kita di kampung halaman. Padahal kita meninggalkan mereka hanya 1 minggu atau 2 minggu. Tapi banyak kaum muslimin mereka yang meninggalkan Nabi 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Mereka tidak lupa atau mereka lupa kepada Nabinya. Bagaimana mereka lupa kepada Nabinya? Mereka tidak lagi mau mengucapkan salam dan sholawat dengan lisan dan lidahnya. Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang lupa mengucapkan sholawat kepadaku, maka nanti mereka salah melangkah menuju surga. Kalau kita salah melangkah menuju surga, siapa yang akan memberikan syafaat kepada kita untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla? Karena
di dalam surga, tidak boleh satupun yang masuk ke dalamnya kecuali dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena surga itu tidak akan pernah terbuka kecuali untuk baginda Muhammad bin Abdullah, sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada penjaganya yang bernama Khazinul Jannah atau penjaga surga, jangan dibuka pintunya kecuali untuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika pintu surga ini dibuka, maka di saat itulah Nabi meminta syafaat kepada Allah untuk memasukkan umatnya ke dalam surga. Jadi masuk ke dalam surga tidak langsung begitu saja, tidak. Misalnya kita melakukan amalan, kita melakukan kebaikan karena kita masuk surga, bukan karena amalan. Kalau karena amalan kita masuk surga, semua kita akan masuk neraka. Artinya kalau dibandingkan amalan yang kita lakukan dengan nikmat yang kita dapatkan, tidak akan pernah sebanding. Sehingga Nabi SAW menyebutkan tidak ada di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya, tapi karena karunia Allah Azza wa Jalla. Dan di antara bentuk karunia Allah adalah ketika Nabi SAW diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Sehingga ketika pintu surga dibuka, bukan berarti semuanya masuk surga, tidak, tunggu dulu. Kemudian apa yang terjadi? Nabi memohon kepada Allah, minta izin, kalau bahasa kita izin tersebut adalah syafaat, agar umatnya masuk ke dalam surga, maka diizinkan. Kemudian Nabi mengantarkan umatnya ke dalam surga, bukan hanya masuk, tapi diantarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Dan bukan hanya sampai di situ saja. Ketika mereka sudah mendapatkan bagian surga, Nabi kembali meminta syafaat kepada Allah. Ya Allah, angkat derajat mereka yang ada di dalam surga sampai mereka mendapatkan kedudukan yang paling mulia yang tidak pernah mereka bayangkan untuk selama-lamanya. Begitu Nabi SAW kepada umatnya. Kasih sayang Nabi bukan hanya di dunia, sampai di akhirat sana. Apakah dengan kita mendengarkan kalimat-kalimat seperti ini, masih banyak di antara kita yang malas mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW? Maka itu merupakan tanggung jawab yang harus kita laksanakan di ikhwatul Islam. Selalu kita mengucapkannya, dan waktu kita sangat banyak. Sebenarnya kalau kita mau mengucapkan kalimat ini mudah saja. Misalnya dari hotel ke Masjid Nabawi, mungkin jarak kita 200 meter, 300. Kalau kita mengucapkan kalimat salawat ini ikhwatul Islam, maka kita akan mengucapkan lebih daripada 100 salawat kepada Nabi SAW. Belum lagi pulangnya, itu baru satu salat pergi pulang, belum lagi nanti salat yang lain. Terlalu banyak waktu kita yang kita lalaikan untuk mengucapkan kalimat yang mulia. Karena kalimat ini adalah kalimat yang akan menentukan status kita di akhirat sana, bahkan juga menentukan status kita di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan itu merupakan di antara bentuk keagungan bagaimana kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah memperbanyak salam dan salawat kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan selawat ini ikhwatul Islam merupakan selawat yang mencakup semuanya. Berselawat kepada Nabi SAW, berselawat kepada keluarga Nabi, berselawat kepada istri Nabi, dan berselawat kepada zuriyat Nabi. Masuk semuanya di dalam kalimat selawat ini, sehingga kita senantiasa mengulang-ulang kalimat selawat ini ikhwatul Islam, karena ini merupakan selawat yang paling indah, mencakup semuanya. Kita bukan hanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, juga bukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi juga kepada ahlul bait Nabi, juga kepada istri-istri Nabi, juga kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi dan kecintaan kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang Makkah dan Madinah, yang secara umum kita ingin kembali mengulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, salatun fi masjidi hadha, salatun fi masjidi afdalu min 100 min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram, wa salatun fil masjid al-haram afdalu min 100 alfi salatin fi ma siwa. Orang yang salat di dalam Masjid Nabawi lebih afdal dibandingkan dengan 1000 salat. Sehingga kalau ada di antara kita yang bertanya berapa keutamaan orang yang salat di Masjid Nabawi, maka jangan pernah dijawab 1000, tapi jawabannya adalah lebih daripada 1000. Kalimat lebih daripada 1000 tidak sama dengan 1000.
Karena kalau kita menyebutkan 1000, kita yang rugi. Tapi kalau kita menyebutkan lebih daripada 1000, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, berarti bisa jadi ribuan banyaknya dan kita tidak tahu. Dan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan pahala. Dan itu tergantung bagaimana kita beribadah di dalamnya. Artinya ini merupakan ajang kita berlomba untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya dalam riwayat disebutkan khairum min alfi salat, lebih baik. Di dalam riwayat yang kedua disebutkan afdalu min alfi salat, lebih afdal. Yang pertama lebih baik, yang kedua lebih afdal, artinya lebih daripada 1000. Dan itu adalah salat yang kita lakukan sendirian. Sedangkan salat berjamaah tentunya dilipat gandakan ikhwatul Islam. Karena orang yang salat berjamaah tidak sama dengan orang yang salat sendirian. Artinya ternyata pahala salat itu memiliki keutamaan yang banyak sekali, sehingga dianjurkan bagi kaum muslimin, salat apapun namanya, lakukanlah dikala mereka berada di Madinah, lakukanlah di dalam masjid Rasulullah SAW. Mulai dari kita bangun sampai kita akan tidur lagi, usahakan kita memperbanyak ibadah salat sunat di dalam Masjid Nabawi. Salat sunat fajar 2 rakaat yang lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Itu kalau kita lakukan di kampung halaman di tanah halal. Kalau kita lakukan di sini, lebih lagi dilipat gandakan lebih daripada 1000. Begitu juga dengan salat sunat syuruk, pahalanya sama dengan orang yang mendapatkan haji yang sempurna. Itu kalau kita lakukan di kampung halaman. Tapi kalau di sini dilipat gandakan lagi pahalanya. Belum lagi salat sunat duhanya, belum lagi rawatibnya, belum lagi salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setiap antara azan dan iqamat, belum lagi qabliyah, belum lagi ba'diyah, belum lagi witir, belum lagi tahajud. Lakukan semuanya. Kalau kita selesai melakukan semua salat-salat sunat muqayyad ini, maka lakukanlah salat sunat mutlak, perbanyaklah melakukannya di dalam Masjid Rasulullah SAW untuk mendapatkan keutamaan yang dijanjikan lebih daripada 1000. Itu kalau salat sunat. Kalau salat jemaah lain lagi ceritanya. Karena orang salat berjamaah mendapatkan lebih daripada 27. Itu dikalikan lagi dikala kita berada di kota Madinah. Begitu juga dikala kita berada di tanah haram Makkah al-Mukarramah. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min 100,000. Dan orang yang salat di Masjidil Haram Makkah itu lebih afdal dibandingkan dengan 100,000. Itu kalau salat sendirian. Kalau salat berjamaah tentunya tidak lebih daripada 100,000, dikalikan lagi 27 derajat. Artinya terlalu banyak ikhwatul Islam pahala yang akan didapatkan bagi kaum muslimin, bagi mereka yang datang di tanah haram Makkah Madinah. Dan itu merupakan di antara karunia, bonus bagi-bagi hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga wajar orang yang datang ke sini beribadah kepada Allah, maka minimal diberikan kepadanya 2. Yang pertama dihapuskan dosanya, dan yang kedua digugurkan atau dihilangkan kefakiran dari dirinya. Itu merupakan di antara bonus dari Allah Azza wa Jalla, karena terlalu banyak ladang pahala yang bisa kita gapai dikala kita berada